Saya Korea Hafiza kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Ya, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dalam Bincang iNews kali ini mengenai bagaimana sinergitas TNI bersama dengan Polri. Tentunya sudah hadir di studio Bincang iNews. Saya bersama Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Barat, ada Pak Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Langsung aja kita sapa dulu kalau begitu ya. Sudah semangat sekali untuk disapa. Halo Pak Arman. Halo Mbak, selamat siang. Saya panggilnya Pak Arman ya? Pak Arman aja Mbak. Boleh ya. Kabar baik Pak? Kabar baik. Selamat datang di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Mbak. Sudah hampir 1 bulan ya? Hampir 1 bulan. Hampir Mbak. 1 bulan berada Iya. di Nusa Tenggara Barat, luar biasa. Dan terima Semoga kasih betah kita, ya Pak ya? Ya betah Mbak. Dan semoga ini berlangsung terus ya. Iya, untuk tentunya. kegiatan program ini. Baik, baik. Ya, ini kita berbincang-bincang mengenai sinergitas TNI Polri. Tentunya kalau kita berbicara mengenai TNI Polri, dua lembaga yang sama-sama menjaga keamanan begitu ya di Indonesia sendiri. Tapi saya ingin tahu hubungan TNI dan Polri itu seperti apa, Pak? Ini mengawali perbincangan kita seperti apa hubungan dari TNI dan juga Polri sendiri? Hubungan TNI Polri yang pasti itu mempunyai hubungan yang erat. Ya. Kedua lembaga itu diciptakan memang untuk menjaga situasi keamanan, merasa aman dan nyaman. Ya. Aman dan nyaman ini sangat dibutuhkan di dalam hal hubungannya dengan kerja masyarakat untuk produktivitas ekonomi, khususnya dalam bentuk kelompok masyarakat sampai dengan masyarakat yang dalam provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa dan RT. Oke, jadi satu tujuan untuk mengamankan masyarakat, melindungi masyarakat. Betul. Kalau boleh saya tahu yang menjadi pembeda apa Polri dengan TNI dari tupoksinya mungkin? Iya, kalau dari undang-undang TNI itu Undang-Undang 34 ya, tahun 2004 sebagai pertahanan, dan Polri Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagai keamanan. Keamanan, oke. Ada tupoksinya pada pasal 13 ayat A itu sebagai Harkamtipmas, Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kemudian yang ayat B-nya sebagai penegakan hukum dan lindung ayom layan masyarakat. Tapi di dalam skup TNI bisa diminta untuk perbantuan, diatur dalam Undang-Undang TNI juga kepada Polri, namun tujuannya bersama menjaga keamanan. Menjaga keamanan, masyarakat. Pertahanan dan juga keamanan begitu ya Pak Arman ya. Oke. Baik, kalau berbicara mengenai sinergitas TNI Polri, tentunya ini menjadi harapan masyarakat juga ya dari pemerintah, bagaimana bisa membangun sinergitas TNI Polri agar keamanan di Indonesia secara umum tentunya tetap aman, kondusif. Tapi kalau berbicara mengenai sinergitasnya, bentuknya seperti apa Pak? Bentuk sinergitas dari TNI Polri? Ini sangat terlihat di dalam bentuk sinergisnya. Yeah. Kita melihat di leveling paling bawah. Ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Kemudian ada kegiatan teritorial yang dilakukan oleh TNI. Di kepolisian, kegiatan pembinaan masyarakat. Tujuannya adalah Harkamtipmas. Bersama-sama Polri dan TNI, khususnya di Provinsi Mataram, memberikan pengayoman kepada masyarakat sehingga harapannya selain aman dan nyaman oleh masyarakat terbina dan mencapai tujuan yang baik, yaitu Goal Indonesia yang di tahun 2045 nanti, harapannya begitu. Tujuannya memang ke sana ya. Oke, baik. Jadi sinergitas TNI Polri itu lebih banyak keamanan begitu ya Pak Arman ya. Selain keamanan, ada yang lain menjadi sinergitas TNI Polri seperti mungkin pengawalan pembangunan? Iya. Jadi program-program kegiatan Harkamtipmas itu bukan cuma di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan hanya, tetapi mempercepat proses ekonomi. Kemudian yang kedua, mempercepat proses dari pembangunan yang hubungannya dengan investasi. Kemudian yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi. Harapannya masyarakat dari 3 hal ini, masyarakat yang penuh dengan kreativitas dan dapat membangun daripada pola pikir yang baik menuju kepada tatanan-tatanan dan kegiatan ekonomi. Kembali lagi ke kegiatan ekonomi masyarakat lebih baik dan terjamin di dalam pelaksanaan kegiatan kerja dari masyarakat. Oke, jadi 3 poin tadi selain keamanan juga menjadi tujuan bersama dari sinergitas TNI Polri begitu ya Pak Arman. Oke. Bentuk dari proses ekonomi ini seperti apa Pak pengawalannya kalau boleh tahu? Kalau ekonomi seperti contohnya
kegiatan yang sifatnya investasi disampaikan oleh kepada polisian bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat aman untuk berinvestasi. Oke. Ya, tidak ada terjadi permasalahan dan sebagainya. Kemudian rule-nya yang kedua adalah yang sifatnya di mana penyampaian yang disampaikan kepada masyarakat khususnya yang investasi bahwasanya Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan tempat yang sangat baik di dalam berinvestasi, sehingga ini didukung sama masyarakat nantinya yang bawah, yang tadinya masyarakat misalnya setelah tamat SMA bisa bekerja dari investasi yang ada, contohnya misalnya seperti penanaman modal yang berhubungan dengan ikan, misalnya nelayan tidak capek lagi untuk misalnya menjual ikannya keluar, cukup lewat tempat yang sudah dijadikan investasi oleh masyarakat dan sebagainya. Oke, baik, itu tentunya yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, Pak Arman ya. Karena sejauh ini masyarakat taunya TNI Polri hanya keamanan begitu ya. Oke, kalau dari segi pembangunan bagaimana Pak? Apa bentuknya kira-kira? Ya, kalau dari segi pembangunan TNI Polri mendorong lajunya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun daerah serta kecamatan dan desa. Ada program-program dari? Ada program seperti misalnya ada bedah rumah. Terus ada program bedah rumah. Itu sinergitas TNI Polri juga? Benar. Terus yang kedua, ada hari ini program bersama Kementerian Sosial, Bakti Sosial, yang lewat Direktorat Binmas, sehingga mendistribusikan kepada kelompok-kelompok dan orang-orang yang dirasa perlu untuk dibantu untuk kegiatan itu. Baik, ditahan dulu Pak Arman ya, nanti apalagi yang menjadi wujud ataupun bentuk dari sinergitas TNI dan Polri. Ini menarik ya, karena bukan hanya dari segi keamanan, masyarakat juga perlu tahu bahwa TNI Polri ini bersinergi begitu ya dalam banyak hal ya Pak Arman ya. Kita akan kembali dalam bincang aja setelah jeda berikut ini.